Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat untuk kita hari ini dan seterusnya. Sahabat-sahabat AK, kalau kita mendengar keterangan PH-nya Pak Yosep tentang kronologis Pak Yosep datang ke TKP, misalnya datang memarkirkan motor di antara mobil Alfa dan mobil Yaris, lalu membuka pintu samping handle-nya, tapi tidak terbuka, saudaraku. Berarti Pak Yosep masuk ke gerasi, saudaraku. Mengenai motor dan digerasi ini kita tidak usah bahas karena Aka sudah membahas, misalnya Pak Ujang tidak pernah melihat motor Pak Yosep. Lalu tiba-tiba saudaraku kita ingin membahas kembali ke dalam, misalnya Pak Yosep datang ke dalam, lihat berantakan, lalu Pak Yosep melihat ke kamar mandi, tetapi dia langsung ke pintu belakang. Di sana yang menarik, saudaraku, Pak Yosep dari pintu belakang melihat katanya air, genangan air di belakang itu. Bahkan ada ceritanya, PH-nya katanya Pak Yosep menyingkap selimut mobil Yaris. Kalau Pak Yosep sempat menyingkap selimut mobil Yaris, berarti Pak Yosep masuk lagi ke gerasi. Sebab mobil Yaris ada di pinggir mobil Alfa. Ini memang kita kalau mau menganalisanya saat ini ya janggal, saudaraku. Sangat-sangat janggal. Kenapa tidak melihat ke dalam mobil Alfa? Tetapi namanya pada saat itu bisa saja yang namanya panik, saudaraku. Yang namanya panik serba salah, saudaraku. Sehingga yang seharusnya bisa dilihat di dalam mobil Alfa tersebut tetapi tidak terlihat. Buktinya saudaraku, Pak Yosep masuk gerasi sudah 2 kali. Begitu juga melihat kamar mandi berarti sudah 2 kali. Pertama masuk, lalu keluar, lalu masuk lagi kena percikan air. Katanya di bajunya. Yang lebih menarik lagi saudaraku, kalau hanya percikan air sedikit, ya saudaraku, hambar-hambar, ini penyidik jeli juga bisa tahu, saudaraku. Kalau hanya setitik hambar-hambar, penyidik bisa tahu menyuruh mengganti baju. Jadi di sini semua sebenarnya panik atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi inilah kronologisnya yang kita pahami. Katanya baju kena air, kena percikan air berarti sedikit. Kalau sedikit berarti jeli juga pihak saudaraku melihat baju yang kena percikan air bercampur darah mungkin bisa terlihat. Bahkan kata Pak Yosep di koin 1000 mengatakan celana juga diganti karena percikan darah. Di sini sebenarnya kita bingung bagaimana melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Oleh sebab itu semoga kasus ini cepat terungkap dan para pelaku cepat tangkap. Sekian dan terima kasih. Dia lihat di antara penghubung ruang tengah dengan ruang tamu dan ruang tengah itu darah udah ada ceceran. Itu curiga di situ. Dia curiga, dia masuk ke kamar, dia udah lihat berantakan, ada darah juga di situ. Dia manggil istrinya, manggil anaknya juga tidak ada. Dia langsung dari ruang tengah ke belakang, lihat ke kamar mandi, tapi dia lihat dulu keluar langsung ke arah pintu belakang. Nah di situ dia mulai kaget. Itu genangan darah di pintu keluar dari belakang, di belakang mobil Alphard. Tapi dia nggak ke mobil Alphard lagi? Dia nggak ke mobil Alphard, dia langsung keluar, dia lihat selimut mobil yang Yaris, dia coba tarik gitu kan, dibuka itu. Mungkin berpikir ada apa, dia tidak terpikir pada saat itu adalah penculikan. Keluar, baru di situ manggil Pak Ujang. Pak Ujang sini, kadia Pak Ujang. Sigana aya penculikan, kayaknya bahasanya seperti itu. Namun Pak Yosep, dilihatlah Pak Ujang masuk, bagian kebersihan dari depan itu, masuk dia langsung melihat pintu belakang. Itu kan, pintu belakangnya. Pintu belakang. Yosep masuk lagi, dia juga berpikir ke kamar mandi, dia ngecek ke kamar mandi. Itu air gitu-gitulah di. Sampai air. Makanya tidak heran ada bercak yang ada di baju sedikit di sini, itu kelihatannya air yang dia coba di situ udah penuh darah.